Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dia akan menjelaskan fiturnya secara detail sesuai dengan gambar atau rincian fitur yang sudah Lia edit berupa gambar ya. Jadi ini akan Lia visualisasikan dengan video supaya teman-teman juga lebih paham dan lebih jelas tentang tools-tools dan fungsi-fungsinya. Nah, karena ada pembaruan di bulan Januari kemarin, jadi Januari kemarin memang Canva sempat agak trouble karena memang ada pembaruan fitur. Oke, sekarang kita akan membahasnya. Oke, langkah pertama seperti biasa, kita klik tanda plus yang ada di bagian pojok kanan bawah. Oke, setelah masuk kita akan dipilihkan dengan beberapa size atau ukuran ya. Oke, sekarang kita pakai yang square aja atau 1:1. Nah, setelah masuk seperti ini, nanti secara otomatis Canva akan memasukkan atau menyarankan kita menggunakan template sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Jadi ini semua ukurannya sudah sesuai dengan yang kita pilih tadi di awal ya. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan template, teman-teman bisa pilih aja di sini mana yang teman-teman inginkan. Oke, kita nggak usah pakai template, kita silang aja. Nah, jika kita mengklik bagian layer, bagian lembar kerja akan muncul berupa kotak biru seperti ini ya. Lalu juga akan muncul tulisan ganti sama gambar pelangi. Oke, kita klik aja ganti. Nah, di sini akan ada 5 pilihan. Jadi di latar ini akan ada muncul 5 pilihan seperti ini. Fungsinya ini adalah untuk merubah background atau latar belakang dari lembar kerja kita. Jadi kita bisa menggunakan pilihan unggahan, foto, video, galeri, dan latar. Nah, jika kita menggunakan aplikasi, maka kita bisa merubah latar belakang atau backgroundnya kita menggunakan foto yang ada di handphone kita melalui pilihan galeri. Jadi kita bisa langsung tersambung ke galeri. Nah, jika kita menggunakan canva.com atau Canva web, maka pilihan galeri ini tidak akan muncul, jadi adanya adalah pilihan unggahan. Nah, jadi kita memilih unggahan, lalu kita baru bisa memilih foto-foto yang ada di galeri handphonenya kita. Terus selanjutnya, kalau untuk foto sendiri itu adalah kumpulan foto yang sudah ada dari Canva. Jadi foto-foto berupa fotografer gitu, jadi yang sudah ada di Canva. Terus video juga sudah ada dari Canva dan latar. Kalau untuk latar sendiri ini cenderung untuk background aja ya. Jadi ada yang warnanya gradasi, terus apa namanya kayak warna-warna. Nah, seperti ini contohnya. Jadi hanya berupa warna-warna aja. Terus pola, gradien abstrak, makanan, tekstur, bunga, alam, dan lain-lain. Oke, jika kita memilih tanda pelangi, itu kita akan memilih background atau latar belakang menggunakan warna atau satu warna aja. Ini kita bisa menentukannya di bagian warna pelangi. Kita coba ini, atau kita ingin merubahnya, kita klik warna pelangi. Kita bisa atur di sini ya, sesuai dengan kebutuhannya kita. Oke, jika sudah seperti ini akan muncul tanda kunci sama tempat sampah. Kalau untuk tempat sampah ini untuk menghapusnya, jadi kita andaikan kita keliru nih, aku nggak mau pakai ini, ya udah kita bisa klik yang tanda sampah. Kalau untuk mengunci ini supaya backgroundnya itu tidak berubah-ubah, jadi nggak bisa diapa-apain. Kalau udah ada tanda kunci ini, otomatis semua yang fitur-fitur yang tadi ada di bawah akan hilang, hanya ada kunci yang sudah tertutup. Jadi kita nggak bisa ngerubahnya lagi kalau kita sudah menguncinya seperti ini. Oke,
Nah, selanjutnya kita coba menggunakan teks, memasukkan teks. Oke, sebelum memasukkan teks, saya ulang kembali. Kita klik teks. Setelah itu kita ulang ya. Jadi kita pilih tanda plus yang ada di kanan bawah. Jadi buat teman-teman yang baru, yang masih belum paham, jika ingin menambahkan, kita klik tanda plus kanan bawah, terus kita pilih teks. Untuk video detailnya ada di video lain ya, untuk penjelasan detailnya. Ini kita fokus ke toolsnya aja. Nah, di sini akan sudah ada pilihan teks-teksnya. Jadi dari mulai judul, subjudul, dan isi. Lalu di bawah sini juga ada beberapa teks atau model tulisan, jadi bisa kita gunakan juga. Oke, sekarang dia coba pakai yang judul aja ya. Ini kita hanya akan fokus untuk membahas fungsi toolsnya aja. Nah, oke, setelah kita menambahkan judul, maka di bawah sini akan ada banyak pilihan atau banyak fitur yang muncul. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk tanda plus ini, tanda layer ini untuk menambahkan lembar kerja baru. Selanjutnya untuk tanda sampah, gambar sampah ini untuk menghapus teksnya. Setelah itu tulisan sunting, itu kita untuk mengedit tulisannya, jadi untuk merubah tulisannya. Kita coba menggantinya dengan tulisan mengetik. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok fontnya besar-besar di sini? Karena memang jenis fontnya memang hurufnya berubah menjadi huruf besar semua. Nah, di sini kita bisa merubahnya dengan keterangan yang di sebelahnya sunting ini ya. Oke, breakfast noodle demo itu nama fontnya. Oke, kita bisa merubah fontnya dengan jenis yang lain. Di sini banyak banget pilihan font. Dan untuk teman-teman yang kanvanya biasa, teman-teman tidak bisa menggunakan jenis font yang bertanda mahkota ya. Maaf ya, suara kucing-kucing itu kucing saya lagi main. Oke. Kita bisa pilih banyak banget macam atau jenis font di sini. Kita coba pilih salah satu jenis fontnya ya. Oke, kita coba pakai jenis font yang agak script atau yang agak Latin. Oke, kita coba pakai Nexa Script aja. Oke, kita coba menggunakan Nexa Script. Nah, jika sudah, selanjutnya di sebelah kanan akan ada pilihan dengan tulisan 60 pt. Nah, ini adalah size atau ukuran font. Kita bisa mengganti atau merubahnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika kita tarik seperti ini, kursornya seperti ini, akan berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Kita juga bisa merubah ukuran fontnya itu secara manual. Jadi kita klik di bagian tulisan ini, di bagian hurufnya, lalu kita bisa menghapus dan merubahnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Andaikan kita rubah ukurannya ke ukuran atau ke size 80 ya. Oke, sekitar sebesar ini. Nah, lalu setelah itu di sebelahnya sini akan ada huruf A dan gambar pelangi. Ini fungsinya untuk merubah warna font atau mengganti warna font. Oke, kita akan merubahnya menggunakan warna ini ya. Kita coba warna, kita warna yang lain aja supaya lebih terlihat. Warna merah ini aja, merah bata. Nah, setelah itu di sebelahnya merubah warna ini ada huruf B besar. Nah, ini fungsinya untuk
membuat ketebalan huruf. Jadi seperti di Microsoft Word, di sini juga ada untuk menebalkan huruf. Dan tanda miring sama fungsinya untuk memiringkan. Nah, kenapa sih ini kok tanda i miringnya ini mati? Karena kebetulan jenis fontnya ini memang tidak bisa untuk digunakan garis miring. Jadi jenis font itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang bisa dibuat bold, miring, garis bawah, itu ada yang bisa semua, ada juga yang nggak bisa. Jadi ada yang nggak bisa bold, hanya bisa miring juga ada. Ada yang benar-benar nggak bisa semuanya. Jadi memang jenisnya ya sesuai dengan jenis fontnya itu aja gitu. Kebetulan yang ini tidak bisa dibuat miring, jadi bisa bold. Terus sebelah kanan ini ada U sama underline sama untuk memberikan garis bawah, jadi bisa ditambahkan efek tebal sama garis bawah. Setelah itu gambar perataan ini fungsinya untuk tulisannya bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah seperti di Microsoft Word ya. Kita coba menulisnya menjadi beberapa kata. Mengetik sesuatu. Ini kan seperti ini. Karena saya memilihnya rata kanan, jadi timbulnya rata kanan. Ini rata kanan kiri, terus rata kiri, sama rata tengah. Nah, di sini teman-teman juga ada tanda ini fungsinya untuk melebarkan. Jadi seumpama kita ingin menjadikannya satu garis aja, kita lebarin aja, kita tarik sampai dia full satu garis. Nah, karena ini nggak cukup, kurang besar. Kenapa kok nggak bisa ke samping kanan? Karena kita nariknya kurang besar. Karena sepertinya jenis fontnya memang besar. Nah, kita bisa menurunkannya ke ukuran 40. Oh sorry ya, tadi karena Lia sudah mengenter atau menaruhnya di bawah, maka dia tidak bisa berada di samping kanan. Beda cerita jika tadi Lia mengetiknya hanya menggunakan spasi seperti ini. Nah, otomatis karena ruangnya ini kecil, dia akan berada di bawah. Tapi jika Lia lebarkan, nah dia akan berpindah ke samping kanan atau lurus sejajar. Jadi ini ada fungsinya ya teman-teman ya. Paham ya untuk yang sini, yang bagian ini fungsinya. Jadi jika teman-teman ingin meluruskan di sebelah kanan, teman-teman tinggal dilebarin aja nih ruang fontnya. Jadi bisa agar fontnya itu bisa lurus atau menjadi satu baris. Jika tidak cukup, teman-teman bisa mengecilkan ukuran size-nya. Oke. Jika sudah seperti itu, selanjutnya ada pilihan huruf A kecil sama A besar. Ini fungsinya untuk merubah semua hurufnya menjadi huruf besar. Nah, jika kita klik, maka semua hurufnya akan berubah menjadi huruf besar semua. Jika kita matikan, dia akan kembali seperti semula. Lalu ada tanda titik sama strip. Ini fungsinya untuk memberikan poin atau menambah poin. Jadi jika teman-teman ingin membuat poin atau pilihan ganda atau keterangan, bisa menggunakan ini. Jadi ada dua. Yang pertama poinnya itu hanya berupa titik, dan yang kedua berupa angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi memang masih terbatas ya untuk poin-poinnya. Setelah itu kita pindah lagi ke samping kanan, tanda seperti ini. Ini fungsinya ada dua. Nah, kalau untuk surat sendiri, ini untuk membuat tulisannya itu jadi lebih renggang. Jadi bisa lebih sempit atau lebih renggang atau lebar. Nah, kalau untuk tinggi baris, ini untuk spasi dari posisi yang bagian atas sama spasi yang di bawahnya. Nah, terus untuk kunci kotak teks sendiri ini
dia seperti letak gitu aja sih dari tempatnya, jadi memindahkan aja. Kita coba untuk surat ya. Nah, jika kita lihat tarik bagian kursinya ke samping kanan, dia akan terus melebar dan terus melebar. Jadi space antara satu huruf dengan huruf yang lain itu akan bertambah lebih lebar. Nah, terus jika lihat kursornya itu mengarah ke kiri, dia akan semakin sempit dan sempit seperti ini. Oke, ini teman-teman bisa juga merubahnya manual ya, diklik aja di bagian angkanya, lalu teman-teman bisa klik sesuai dengan yang diinginkan. Jika kita memberikan jarak 1, klik aja 1. Nah, dia akan bertambah sedikit aja. Oke, kalau untuk tinggi baris, ini untuk spasi, kita akan coba cek jika kita mau naruhnya di bawah. Nah, seperti ini. Oke, semakin kalau kita tarik kursornya ke kiri, dia akan semakin sempit atau semakin ke atas ya, jadi lebih rapat. Kalau kita tarik ke kanan, maka spasinya akan semakin lebar, jadi akan semakin turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya sih fungsinya hanya berlaku untuk jika ada di sebuah kotak sih. Jadi jika teksnya kita ada di kotak, kita bisa memilih yang efek yang di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke efek. Nah, efek ini adalah untuk merubah bentuk dari font atau tulisannya tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam efek untuk fontnya. Pertama, bayangan. Nah, beda ya, tadi kan kita ketik tidak ada, tadi kan seperti ini. Selanjutnya kita klik bayangan, langsung otomatis tulisan kita akan ada bayangannya, jadi seolah-olah seperti timbul ya. Jika kita klik lagi bayangan, akan muncul beberapa pilihan keterangan. Nah, ini untuk offset sendiri, jika kita klik ke samping kanan terus, nah bayangannya itu ngeblurnya itu akan semakin luas atau semakin melebar ya. Beda dengan kita menariknya ke sebelah kiri, akan semakin hilang dan habis. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk arah itu posisi dari bayangannya. Kalau kita posisinya kursornya sebelah kiri, dia akan terus berpindah jadi ke atas ya. Tadi kalau di sini kan agak ke kanan, kan dia posisinya agak ke kanan. Terus jika kursornya terus ke kanan, dia akan berpindah juga ke sebelah kiri dan ke bawah. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Jika andaikan teman-teman membuat desain dengan meletakkan gambar lampu atau gambar cahaya itu berada di posisi kanan, maka otomatis kan bayangannya di sebelah kiri tuh. Nah, itu teman-teman bisa merubah posisi bayangannya itu menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya untuk buram, ini itu dari ketajaman efek bayangan. Jadi bayangannya itu semakin kita tarik ke kanan full seperti ini, dia akan semakin warnanya memudar. Tapi jika kita terus tarik ke kiri, dia akan benar-benar membentuk huruf sesuai dengan huruf yang asli. Nah, jadi sama persis ya. Kalau semakin kita ketik ke kanan, kita pilih ke kanan, dia akan semakin blur. Hampir sama sih seperti offset, cuma kalau offset itu dia cenderung ke warnanya terlihat sama, warnanya lebih tajam dan memudar gitu aja. Kalau untuk buram itu lebih ke bentuk bayangannya sih. Jadi semakin ke kiri, dia akan semakin jelas sama persis seperti tulisannya. Kalau untuk transparansi,
ini adalah efek dari bayangannya itu. Jadi bayangannya semakin tajam, semakin kuat itu jika kita menariknya ke sebelah kanan. Jadi ketebalan warna bayangan itu ditentukan dari transparansi. Jadi teman-teman bisa mengaturnya ya. Setelah itu untuk warna, ini adalah warna bayangan. Kita klik di bagian warna, akan muncul beberapa warna pilihan. Jadi kita bisa merubah warna bayangan itu. Umumnya warna bayangan itu menyesuaikan dengan warna font atau warna yang teman-teman pilih saat mengganti warna font ya. Nah ini kita bisa membedakan warnanya. Jadi kita bisa mengganti dengan warna gelap, hitam, atau warna putih, atau bahkan warna yang lain juga bisa. Kita pilih coba warna yang gelap aja ya, karena memang ini berupa bayangan. Oke, sudah. Kita buramnya kita pilih yang lebih jelas, mirip tulisannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah. Oke. Jadi Lia akan kita kecilkan, akan copy ya, biar teman-teman tahu bedanya. Untuk efek poinnya ini Lia nggak usah juga, nggak usah dikasih poin. Oke, yang ini kita akan membuat efeknya itu tidak ada, jadi yang asli. Oke, yang kedua ini efeknya bayangan. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan copy lagi. Oh sorry ya, tadi Lia di awal bilangnya bahwa ini untuk mengcopy lembar kerja. Maksudnya Lia ini untuk mengcopy elemen atau mengcopy atau font, elemen atau gambar yang teman-teman tambahkan di sini. Jadi kliknya di bagian bawah itu. Oke, kita klik yang atau pilih timbul, efek timbul. Sebentar, laptopnya Lia baterainya habis. Oke, efek timbulnya ini hampir mirip ya sama efek dari bayangan. Kita klik di bagian pengaturan. Jadi kita setelah tadi kan pertama tidak ada, kita pertama satu kali tap itu dia akan berubah ke efek timbul. Nah kita tap lagi, itu akan muncul di pengaturan. Di pengaturan timbul ini hanya ada satu macam pengaturan, intensitas. Jadi ini fungsinya hanya untuk melebarkan atau lebih tipis aja sih efek timbulnya tadi itu. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi beda sama yang bayangan tadi. Oke, kita coba pakai ukuran 50 semua aja ya, biar standar. 50. Oke, kita taruh sebelah sini. Selanjutnya kita copy lagi. Kita copy lagi. Tadi efeknya ada 8 apa 9 ya tadi ya. Kita copy dulu aja. Oke, kita sekarang memasukkan efek yang ketiga. Efek perongga. Nah, ini jadinya seperti ini. Sebentar. Ini dia akan coba taruh di bawah aja supaya teman-teman tahu bedanya. Ini posisi efek ketiga. Ini efek pertama. Ini efek yang kedua.
Ini fontnya yang asli, kita coba perbesar aja font yang asli. Oke, kita perbesar seperti ini. Nah, efek yang ketiga ini efek yang berongga. Kita tap lagi. Nah, dia hanya akan muncul satu pengaturan ketebalan. Kita bisa merubahnya, klik kursornya bisa arahkan ke kanan dan ke kiri sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi ketebalan ini adalah tebalnya rongga atau garis line. Jadi hurufnya kita hanya akan berbentuk seperti garis-garis aja atau garis line. Jadi bagian tengah dia kosong, nggak ada warnanya. Kita coba itu aja ya, hapus underline-nya atau garis bawahnya. Kita hapus garis bawahnya semuanya. Oke, efek berongganya sudah. Kita coba pakai efek yang keempat, yaitu efek tadi bayangan timbul berongga, sekarang splice. Nah, kita klik lagi pengaturan, ada muncul beberapa pilihan pengaturan. Oke, untuk ketebalan kita bisa arahkan kursor ke kanan. Jadi itu untuk warna di bagian tengahnya itu semakin ke kanan semakin tebal ya teman-teman. Nah, semakin ke kiri dia akan semakin memudar. Untuk offset itu adalah letak bayangan. Jadi sebenarnya efek berongga ini atau splice ini, warna yang bagian tengah itu dia bisa memisah dari garis tepi tulisannya. Jika kita pilih semakin ke kanan, dia seolah-olah menjadi bayangan. Jadi berada di kayak seolah menjadi dua gitu loh tulisannya. Jadi berupa garis sama warna yang ada di tengah. Nah, untuk arah ini letak dari posisi yang tulisan yang di tengah itu tadi. Nah, kita bisa merubahnya juga warna yang ada di tengah dengan warna yang lain. Jadi kita klik bagian warna, kita bisa pilih. Nah, kita bisa memilihnya menggunakan warna yang lain. Jadi seolah-olah dua warna gitu ya tulisannya. Jadi antara line atau garis lainnya itu warna merah, terus isinya menggunakan warna orange, warna kuning, sorry. Oke, kita hapus underline-nya dulu, kita hapus semuanya dulu ya underline-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke efek yang ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Efek echo. Nah, kita klik lagi pengaturannya, ada 3 pilihan pengaturan. Ada offset. Jika kita tarik ke kanan terus, posisinya akan berubah ya. Supaya lebih jelas, kita bisa mengganti warna offset atau yang warna di bawahnya itu, menggantinya dengan warna yang lain. Kita pilih warna kuning lagi supaya teman-teman lebih jelas. Nah, jika kita klik terus atau kita pindah bagian kiri, dia posisi offsetnya atau posisi bayangannya itu akan bisa berpindah. Nah, semakin ke kanan dia semakin posisinya akan semakin turun. Arahnya ini letak posisinya ya hampir sama seperti yang echo tadi, yang splice tadi. Nah, ini untuk arahnya. Terus mengganti warna yang offsetnya tadi di bawah sini. Oke, selanjutnya efek yang selanjutnya adalah glitch. Kita klik lagi pengaturannya. Nah, di sini ada offset, arah, sama warna. Nah, jadi kalau untuk glitch sendiri ini memang sudah ditentukan di Canva ini. Jadi kita memang nggak bisa merubahnya ke warna yang lain ya. Dia sudah ada pilihannya dari Canva sendiri. Jadi warna bayangannya itu
ya hanya ada dua ini aja pilihannya, nggak bisa yang lain. Oke, kalau kita klik offset ke kanan terus, nah akan semakin tebal ya, jadi seolah-olah ngeblur gitu, seolah kayak kalau kita matanya minusnya blur juga ya, kayak gini, kayak mata minus gitu hasilnya. Oke, untuk arahnya juga sama ya teman-teman. Jadi ini untuk merubah apa namanya, posisi dari offsetnya tersebut atau efeknya tersebut. Oke, selanjutnya efek neon. Kita klik lagi, di sini hanya ada satu pilihan warna. Semakin kita pilih ke kanan, warna yang awal tadi kita tentukan itu berubah menjadi warna background. Jadi depannya dia langsung berubah warna putih ya. Semakin ke kanan semakin jelas. Jadi memang seolah menyala seperti itu. Semakin ke kiri dia, kalau semakin ke kiri dia warna yang tadi semakin kuat atau semakin tebal, dan dengan ada kayak cahaya putih di bawahnya gitu ya. Jadi warnanya yang lebih tebal. Nah, semakin ke kanan yang warna asli akan berubah menjadi background. Oke, yang terakhir adalah efek curve atau lengkungan. Nah, jadi kemarin dari kelas pemula yang batch 2 itu ada pertanyaan. Kita klik lagi satu kali lagi, ada pertanyaan gimana sih Mbak caranya ngerubah supaya tulisannya itu bisa melengkung ke atas. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini kan kursornya berada di posisi kanan. Nah, jika posisi kursornya ini ada di sebelah kanan, dia itu lengkungannya akan mengarah ke bawah. Jadi melengkung ke bawah. Jika kita tarik kursornya ke sebelah kiri, dia melengkungnya akan ke atas. Jadi tulisannya itu berada di melengkungnya itu melengkung ke atas di luar lingkaran. Nah, kalau posisinya kita ke kanan, dia tulisannya itu berada di dalam lingkaran. Jadi muternya itu di dalam lingkaran gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja, mau tulisannya itu melengkungnya ke atas atau ke bawah. Dia nggak akan kembali kok. Mengetiknya tetap sesuai, bisa kita baca. Jadi dari kiri ke kanan sesuai dengan arah jarum jam. Oke, udah paham ya? Kita coba melengkungin ke atas aja ya, seperti ini ya. Sip. Nah, oke, jadi semua efeknya ini udah kita coba. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya dari semua efek dari tulisannya ini ya. Oke, selanjutnya setelah efek akan ada tulisan posisi. Nah, karena berhubung di sini itu udah ada gambar, kita coba geser sendiri ya, sedikit ya. Nah, kita coba timpa dengan tulisan yang lain. Setelah itu kita klik posisi, dia akan tulisannya ini sudah menyala ya. Tadi kan untuk tulisan maju, ke depan, mundur sama ke belakang kan masih mati atau nggak nyala. Nah, itu bisa sekarang sudah nyala karena dia sudah bersentuhan dengan objek yang lain. Kita bisa menaruhnya di bagian atas atau mundur ke bagian depan. Ke depan itu otomatis dia sudah paling atas sendiri ya. Mundur itu agak ke bawah, ke belakang jadi menjadi paling belakang. Oke. Nah, kalau untuk rata halaman ini biasanya sesuai dengan halaman. Sama kayak kita di Microsoft Word ya. Jadi ini posisinya sesuai halaman. Sesuai tulisannya kita menyesuaikan dengan halamannya kita. Nah, seperti ini ya. Tengah. Nah, posisinya benar-benar di tengah atau tengah atas. Nah, pas tengah atas seperti
seperti ini. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi menentukannya, bisa menggunakan pilihan yang posisi. Nah, yang selanjutnya adalah geser. Ini baru ya, jadi ini memang fitur baru di pembaruan bulan kemarin. Nah, di sini ada tanda panah kiri, atas, down, kanan. Nah, kita mengkliknya ini bisa menggunakan ini. Jadi memang kadang ada beberapa elemen saat kita membuat desain itu, kalau kita memindahkannya menggunakan jari itu memang agak sulit ya ngepasinya. Jadi kita bisa memilihnya, menggeser atau memindahkannya menggunakan pilihan geser, bisa ke kanan, ke atas, ke bawah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk efek ini, kuas ini untuk menentukan warna, merubah warna biasanya. Nah, tadi pertama kan lihat back ya. Oke. Dia akan klik fontnya ini, hurufnya itu. Setelah itu entah ya, teman-teman bisa pilih fontnya atau gambarnya. Teman-teman pilih ini apa namanya, kuas. Lalu setelah itu teman-teman memilih objek atau apapun yang teman-teman ingin rubah warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman pilih. Nah, andaikan Lia ingin merubah warna backgroundnya ini sama dengan warna tulisan, jadi langkah 1, tulisannya diketik. Setelah itu klik ini, kuasnya ini diklik. Setelah itu baru klik objek yang akan diganti warnanya. Nah, background, kita klik background. Oke, dia sudah berubah warna menjadi sesuai dengan warna font tadi. Lebih seperti itu ya. Kita ambil contoh lain aja. Kita tambahkan elemen, kita pilih bulat. Kita bulatnya ini andaikan warnanya biru, kita coba ganti menjadi warna biru. Kita pakai warna biru soft aja ya, kita rubah warnanya menjadi lebih soft. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih kuasnya ini. Setelah itu karena kita ingin merubah background, maka kita klik background. Secara otomatis background tadi sudah berubah warna menjadi warna yang awal kita pilih. Oke, setelah itu, setelah efek kuas, akan ada efek seperti papan catur. Ini adalah transparansi atau kejelasan dari sebuah objek. Jadi ini kan opasitasnya 100% atau kejelasannya 100%. Jika kita turunkan, maka tulisannya itu akan semakin menghilang dan hilang jika kita memilihnya 0. Oke. Terus selanjutnya fungsi attach nih. Ini untuk memasukkan tautan. Terus gambar chat ini untuk menambahkan komentar. Jadi jika kanvanya kita sambungkan atau kita kirim juga ke orang lain, maka orang lain bisa mengomentari desainnya kita. Terus untuk yang gambar kunci itu adalah untuk menetapkan objek supaya tidak bergeser atau berpindah tempat. Nah, jadi kita coba klik ya, ini udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa bergeser, nggak bisa dirubah warna, nggak bisa diapa-apain karena kita sudah menguncinya. Jadi kita benar-benar mematenkan letak atau posisi objek tersebut di dalam ini. Nah, oke, itu untuk efek dari font ya, untuk macam-macam tools atau fungsi dari fitur-fitur untuk font atau untuk tulisan. Nah, jika kita klik bagian layar, di bawah sini nanti sudah akan muncul beberapa pengaturan
Yang pertama gambar sampah untuk menghapus seperti biasa, itu untuk menghapus backgroundnya. Ini klik bagian background ya teman-teman ya. Selanjutnya ada warna, ini untuk mengganti warna. Oke, untuk ganti ini seperti tadi di awal, ada pilihan unggahan, foto, video, galeri, dan latar. Terus animasi, ini fungsinya adalah menganimasikan atau membuat desain kita menjadi desain yang bergerak. Nah, di sini ada beberapa pilihan dasar. Ada block, fade, pen, rise, tumble, storm, baseline, pop, neon, buku, clipping. Nah, untuk efek animasi ini yang bertanda mahkota itu hanya bisa digunakan untuk pengguna Canva Pro. Jadi jika teman-teman Canva-nya masih biasa, teman-teman nggak bisa pakai yang bertanda mahkota. Oke, kita coba pakai yang animasikan blok. Nah, otomatis semua tulisannya kita tadi sudah bergerak dengan gerakan ngeblok atau ada kayak bayangannya gitu. Kalau untuk fade, dia itu muncul gitu ya, muncul tiba-tiba gitu ya. Terus kalau untuk pen itu geseran dari sebelah kiri ke kanan. Untuk rise, dia geser dari bawah ke atas. Nah, untuk tumble, dia itu kayak dilempar gitu ya tulisannya. Nggak cuma tulisan ya, jadi ini bisa berfungsi juga untuk gambar. Jadi teman-teman jika memasukkan gambar, nanti efek masuknya dia juga akan sesuai dengan yang teman-teman pilih. Untuk storm, dia kayak kaget gitu ya efeknya. Terus baseline, dia seperti muncul dari dalam gitu, nggak keluar. Terus pop itu seperti kejutan. Neon itu seolah berkedip-kedip. Nah, untuk buku clipping ini ya kayak nempel secara acak gitu. Nah, setelah kita memilih animasikan tadi, ada muncul baru lagi berupa kayak timer gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pengaturan waktu. Jadi setiap lembar kerja ini nanti kita bisa mengatur waktunya. Oke, kita sekarang lanjut ke pengaturan waktu ya, karena animasinya sudah selesai efeknya, cuma ada beberapa tadi. Nah, ini kita bisa menambahkan atau membuat waktu setiap satu lembar itu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Kita bisa merubahnya manual di bagian huruf. Kita andaikan satu lembar ini kita jadikan 5 detik. Oke, lagi. Nah, fungsi yang bawah ini teman-teman sudah tahu ya, sama seperti tadi. Selanjutnya kita coba menambahkan lembar kerjanya itu sama persis seperti ini. Jadi ini ada dua pilihan. Jika layernya ini yang pertama ini itu untuk menambahkan lembar kerja dan mengkopinya itu semua, jadi seluruh isinya ini dikopi sama persis. Tapi kalau teman-teman memilih yang tanda plus ini teman-teman hanya menambahkan lembar kerja kosongan. Oke, kita pilih yang layer yang pertama ya. Nah, oke, lembar kedua dia benar-benar sama persis dengan lembar yang pertama, sama persis. Oke, jika kita memilih yang kosongan, nah dia hanya akan ada backgroundnya aja, jadi isinya nggak ke bawah. Terus muncul lagi juga ini ada hapus. Jadi ini untuk menghapus jika lembar kerjanya sudah tidak diperlukan lagi atau kelebihan nih, ini kan lebih nih, ya udahlah dihapus aja, nggak dipakai. Setelah itu di bawah ini juga muncul lagi yang baru, ada gambar 2 layer. Ini fungsinya untuk jika kita klik itu kita bisa menampilkan semua layer atau semua lembar kerja yang sudah kita gunakan. Oke, kita kembali ke lembar kerja 1, kita silang. Oke, di sini tadi kan timernya kita buat 5 second atau 5 detik. Oke, kita ingin merubahnya di lembar yang kedua. Kita pengen coba 1 detik aja lah ya. Oke, kita coba 1 detik. Nah, supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya,
kita akan rubah juga warna backgroundnya, coba warna pink. Oke. Setelah itu di bagian atas ini juga akan muncul titik 3, terus tanda play sama pilihan untuk mendownload. Kita coba klik yang play dulu ya, jadi kita mencoba melihat hasilnya. Nah, ini untuk yang slide 1 5 detik. Oke, ini langsung masuk ke slide 2. Slide 2 ini hanya sebentar karena kita tadi membuat durasinya hanya 1 second atau 1 detik aja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya karena yang pertama tadi feature dari teks sudah kita bahas semuanya secara tuntas, selanjutnya feature untuk membuat animasi sudah. Oke, kita akan coba membuat layer yang ketiga dengan layer kosong, terus kita akan memasukkan gambar. Kita coba ambil dari foto aja ya, dari Instagram. Kita coba pilih yang ini aja. Nah, setelah kita memasukkan gambar, filter atau efek yang ada di bawah, fiturnya yang ada di bawah ini beda sama yang font tadi ya. Jadi ini pengaturan yang di bawah ini ada sebagian yang sama dengan yang pengaturan font, ada juga yang berbeda. Oke, yang pertama tanda layer ini sama seperti yang font tadi untuk mengcopy objek yang sudah kita pilih. Terus yang kedua untuk menghapus seperti sama. Yang ketiga untuk mengganti. Jadi kita bisa merubah gambar tadi menggunakan pilihan ganti. Sama ya, kita bisa mengambilnya dari galeri, unggahan, video atau foto. Terus untuk efek. Nah, di sini adalah untuk menghapus background. Efek ini hanya bisa digunakan untuk Canva Pro. Jadi untuk teman-teman yang Canva-nya belum pro, teman-teman maaf ya nggak bisa pakai efek ini. Kita coba efek hapus background, kita klik. Kita tunggu beberapa saat, dia masih proses. Kami mengalami masalah saat koneksi. Sepertinya koneksi saya lagi buruk. Sebentar, kita tunggu dulu. Koneksi saya 893. Sepertinya masih belum bisa ya teman-teman ya. Kita skip dulu aja ya. Coba lagi lah. Bismillah, semoga bisa. Wait ya teman-teman, wait. Oke, kita skip dulu yang efek ya. Nanti ya jika sudah, nanti dia akan otomatis hilang backgroundnya. Jadi yang muncul hanya berupa tangan, laptop, gambar-gambar bunga sama amplop-amplopnya itu aja. Jadi untuk mejanya yang putih itu nanti otomatis dia akan menghilang. Nah, selanjutnya adalah efek filter. Nah, di sini teman-teman bisa merubah gambar atau fotonya itu menjadi beberapa efek yang lain ya. Kalau klik epic, karena ini memang agak lama, kita hapus dulu aja ya. Kita masukkan lagi supaya teman-teman paham. Oke. Kita coba filter epic. Nah, jadi warnanya tadi lebih ke kuning ya hasilnya. Oke, kita tarik lagi terus ke kanan, semakin kuning. Nah, jika kita tarik ke kiri, efeknya atau hasilnya akan hilang. Kita kembalikan normal, tidak ada. Kita copy dulu aja seperti yang font tadi. Di sini ada lumayan banyak sih ya.
Oke, kita copy aja kali ya fotonya. Ini foto yang asli. Oke, kita hapus, kita samakan ukurannya. Kita copy sebelah. Oke, kita kasih filter epic. Oke, intensitasnya kita pilih yang 50 aja ya, yang sedang. Oke, kita copy lagi yang asli. Kita coba filter festive. Nah, dia seolah lebih terang ya. Oke, kita akan coba copy yang banyak aja supaya gampang. Oke, supaya mempersingkat waktu. Sebentar. Kita copy di bawahnya, kita copy lagi, kita copy lagi. Iya, tadi lihat lupa ya, jadi ini memang ada efek kelompokan. Jadi kita hapus dulu beberapa. Ya. Nah, jadi ini gambarnya, teman-teman klik satu, lalu teman-teman tahan agak lama, lalu pilih gambar yang lain atau elemen-elemen yang lain yang teman-teman ingin kelompokkan. Di bawah ini akan muncul kelompokkan. Yang awal tadi kan belum ada ya posisi ini, kita pilih yang kelompokkan. Otomatis dia akan muncul tulisan pisahkan. Jadi ini untuk mengembalikan seperti awal, jika kita klik yang pisahkan. Jika ingin mengelompokkan, kita klik kelompokkan. Oke. Setelah itu kita bisa copy di bagian bawahnya jika kita butuh ya. Kita coba aja. Oke, kita pisahkan aja dulu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke filter yang ketiga. Summer. Nah, summer seperti itu ya. Sekarang klik yang filter afterglow. Filter afterglow. Seperti itu, lebih condong ke putih banget, terang. Terus solar. Dia juga agak terang. Cuma untuk bagian gambar dia agak kayak kuning gitu ya. Selanjutnya selfie, kuning banget. Terus call seperti itu. Terus the blues, ini kita pilih Nordic ya. Kita pilih semuanya di posisi 50 ya, rata-rata aja ya. Jadi sekarang whimsical, ini retro, oke. Setelah retro, tepi, oke. Deliens, poni, agak pink kayak bunga poni ya, warnanya pink. Setelah itu mana tadi der? Oh, ini tadi masih kelompokkan, kita pisahkan dahulu. Filter, setelah der kita pilih rosy, agak pink ya, mungkin kayak bunga mawar kali ya.
terus drama, jadi kayak jadul gitu ya fotonya, lawas banget gitu. Grayscale, jadi fotonya hanya berupa warna hitam sama putih. Setelah itu strip. Oh ternyata fungsinya hanya ini ya, jadi yang bawah ini udah nggak perlu, kita hapus aja. Oke, nah jadi ada 1 2 3 4 1 2 3 4 kali 3 12, ada 15 filter untuk satu foto aja. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya dari masing-masing filter. Kita pilih atau kita pakai pengaturan yang 50% aja tadi ya pengaturannya. Nah, untuk teman-teman kebutuhannya bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kursornya bisa diarahin ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, setelah itu, setelah efek filter, ini ada efek sesuaikan. Ini karena tadi kan kita pilih efek yang apa tadi, yang terakhir tadi, street ya. Oke, kita pilih yang nggak ada filternya aja ya. Oke, kita lalu pilih yang sesuaikan. Nah, otomatis dia akan 00000 karena kita tidak menambahkan filter apapun. Nah, ini tadi saya kepencet yang buram, otomatis fotonya akan buram. Oke, lihat kembalikan 0 dulu. Sama ini kembalikan 0 dulu. Kita akan pakai lembar kerja baru aja ya supaya lebih jelas. Kita pakai satu gambar aja. Oke, lalu kita pilih sesuaikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada kontras, ada kecerahan, kontras, saturasi, rona, buram, X-Process sama vignette. Jadi ini fungsinya hampir sama kayak pengaturan di handphone saat kita ingin mengedit foto. Pertama kita jika pilih kecerahan, ya kita tambah kursornya ke kanan terus, dia akan semakin terang. Jika kita ke kiri, dia akan semakin redup atau makin gelap. Kontras ini cenderung ke warnanya ya, ke cahaya sih. Jadi kalau semakin ke kiri dia agak redup tapi nggak gelap ya. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada yang menghalangi gitu ya. Kayak ada asap gitulah. Semakin ke kanan dia cahayanya itu menyesuaikan dari foto. Jadi kalau fotonya ini kan cahayanya posisinya ada dari sebelah kiri. Jadi dia yang kiri itu benar-benar akan terang banget karena dia efek cahayanya itu dari posisi sebelah kiri. Bisa dilihat ya karena posisi bayangannya itu ada di sebelah kanan tangan. Untuk saturasi, nah ini jika kita klik ke kanan, dia warnanya akan semakin terang atau akan semakin tegas atau jreng gitu ya. Jadi yang warna kuning itu dia akan semakin kuat banget atau strong jika kita kursornya tarik ke kanan. Jika kita tarik ke kiri, dia akan semakin soft dan berubah menjadi seolah-olah hitam sama putih aja. Terus untuk rona, ini merubah kayak efek cahayanya ya. Jadi cahayanya itu bisa kita rubah menjadi kayak ada agak biru, agak pink, agak kuning gitu. Kita sesuaikan aja sesuai dengan ini kan warna pelangi ini kan ada warna-warnanya nih. Jadi sesuai dengan kursor yang kita letakkan itu dia menyesuaikan dengan warnanya itu. Jadi kalau paling kanan ini warnanya agak pink, jadi dia warnanya seolah-olah kayak cahayanya pink-pink gitu sih. Ini teman-teman juga bisa merubahnya manual di bagian kotak angka ini ya. Teman-teman bisa merubahnya, menggantinya dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya buram. Nah, jika kita klik ke kiri, dia gambarnya akan kayak ngeblur atau kayak gimana ya, kayak sketsa gitu ya, tapi masih jelas sih. Kalau kita klik ke kanan, dia semakin blur. Semakin ke kiri dia kayak ada garis-garis putus-putusnya gitu. Asal jangan putus sama dia aja, ya. Oke.
kembali ke materi. Selanjutnya proses. Ini jika kita klik ke kanan, pilih ke kanan terus, dia akan semakin kuningnya atau orange. Jika ke kiri dia kayak ada warna hijau-hijaunya gitu ya. Nah, jadi bayangannya itu benar-benar kayak gelap. Kayak kalau teman-teman tahu zaman dahulu kan ada film tuh, film foto itu loh, yang film foto itu. Nah, kayak gitu sih hasilnya. Terus untuk vignette sendiri, jika kita klik ke kanan terus, dia otomatis di bagian pojok-pojok akan ada cahaya gelap. Kita eksposnya pilih 0 aja ya, supaya teman-teman tahu. Nah, jadi seolah-olah dia fokus di bagian tengah, jadi di bagian pojok-pojok kanan akan ada cahaya hitamnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pangkas. Nah, di sini itu teman-teman bisa memotongnya secara manual atau mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita coba kembalikan efeknya ke 0 semua aja ya. Keklik lagi deh. Oke, sudah normal. Oke, kita coba efek lagi ya. Semoga aja bisa hapus background. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, kita coba dulu. Semoga bisa ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini bisa ya, jadi sebagian backgroundnya ini sudah terhapus. Nah, memang kekurangannya di Canva karena dia memang bukan manual sih, tapi nggak ada pengaturan untuk merubah efeknya atau menghapus backgroundnya secara manual. Jadi dia hanya bisanya itu benar-benar melihat yang seolah-olah dianggap background aja. Kayak gini kan masih ada sisa nih bagian bawah tangan ini. Nah, nggak ikut kehapus gitu. Jadi kita harus pinter-pinter aja sih milih foto yang ingin kita hapus backgroundnya. Nah, untuk masuk ke efek pangkas, nah di sini kan ada bagian sini yang nggak kepake, yang nggak ada isinya, kita bisa langsung hapus aja. Jadi kita tarik kursornya aja sebelah kanan seperti ini. Oke, nah, otomatis dia luas gambarnya hanya akan sebesar ini aja karena kita sudah menghapusnya. Setelah itu efek balik. Nah, di sini ada dua macam, ada horizontal sama vertikal. Kalau horizontal itu kita membaliknya itu ke kanan sama ke kiri. Kalau vertikal itu ke atas sama ke bawah, jadi dibalik gitu. Kalau untuk posisi sama kayak tadi font ya. Jadi fungsi posisi, geser, kuas, dan ini sama semua kayak yang di awal. Oke, kita hapus. Kita coba cari gambar yang bagus ya, supaya untuk hapus backgroundnya itu lebih jelas. Kita pakai yang cup ini aja. Kita coba hapus backgroundnya. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak pakai Canva Pro, hapus backgroundnya nanti bisa pakai remove.bg ya. Videonya ada di sebelah, nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya dia ya, ada di situ. Oke. Nah, ini bisa kita geser. Nah, kita nggak perlu karena luas gambar kan hanya sebatas besar ini. Jadi kita bisa geser-geser sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Nah, oke. Kurang lebih ini aja. Jadi semua fiturnya sudah. Oh iya, ini kan ada huruf plus ya. Ini untuk memperbesar halaman. Jadi kita ingin kurang besar, nah itu bisa kita klik plus.
dia akan fokus ke objek yang sedang kita kerjakan. Di minus lagi itu akan tampilnya semakin kecil. Nah, oke. Yang di bagian atas tadi kan kita sudah membahas tentang yang view ya. Setelah itu jika kita pilih yang ini, yang tanda panah ke atas, ini mohon maaf kepotong karena mengedit ini atau ngerekam. Jadi dia hanya akan mendownload secara otomatis sesuai dengan lembar yang teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman buat berupa tulisan, dia otomatis akan merubahnya menjadi JPEG atau JPG. Kalau teman-teman membuat desainnya itu ada animasinya, dia akan otomatis menyimpannya menjadi MP4 atau video. Nah, jika kita ingin menambah pilihan yang lain atau memilih yang lain, kita pilih titik 3 yang ada di atas. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Ya, di sini yang paling atas ini adalah judul dari lembar kerja kita. Jadi lembar kerja kita itu kita bisa berikan judul. Andaikan Lia kasih judul latihan gitu ya. Oke. Dia akan berubah menjadi latihan judulnya. Selanjutnya yang ini adalah ukuran. Jadi ini ukuran lembar kerja yang sudah kita buat. Ini karena teman-teman kemarin kan ada yang pakai template nih, asal pilih template aja. Terus waktu lihat tanya ukurannya berapa, bingung nggak tahu Kak ukurannya berapa, soalnya pakai template aja yang dari Canva gitu. Nah, cara melihatnya dari sini. Jadi teman-teman bisa klik titik 3 yang di atas ini, lalu pilih yang ini. Bukan pilih, lihat yang di sini. Itu udah ada keterangan ukuran yang teman-teman pakai. Jadi lembar kerja yang teman-teman nanti dilihatnya dari sini. Nah, ini tampilkan kisi ini adalah jika teman-teman lembar kerjanya itu lebih dari 1. Jadi menampilkan semua lembar kerjanya teman-teman. Untuk panduan ini dari Canva ya. Maksudnya panduannya itu dari Canva, kayak pemberitahuan gitulah jenis itu. Terus simpan, lalu ada simpan ke folder, lihat semua komentar jika ada yang komen. Karena jika desainnya kita kirim ke orang lain, maka orang lain bisa memberikan komentar. Terus riwayat versi itu untuk menentukan apakah kita sudah pro atau masih belum. Jika punyanya Lia ini mahkotanya itu mati, otomatis ini Lia menggunakan Canva yang pro. Jika teman-teman gambar mahkotanya masih berwarna kuning, berarti teman-teman menggunakan Canva yang biasa. Buat salinan ini adalah untuk membuat salinan seperti tadi ya, untuk membuat salinan lembar kerja. Jadi lembar kerja 1 dibuat ke lembar kerja 2 bisa. Terus efek pilihan bagikan. Ini jika desainnya yang teman-teman ingin dibagi ke tim atau ke teman-teman yang lain. Ubah ukuran. Nah, ini untuk merubah ukuran dari desainnya teman-teman. Tapi ini hanya bisa diubah jika teman-teman menggunakan Canva Pro ya. Kalau teman-teman Canva biasa tidak bisa mengubah ukuran. Jadi teman-teman kalau salah ukuran ya sudah, otomatis teman-teman harus membuat ulang dengan ukuran yang baru. Nah, kalau untuk bagikan, setelah kita klik nanti akan ada di bawah sini bagikan tautan edit. Nah, di sini ada 3 macam. Tautan sebagai template sama tautan untuk ditonton. Nah, bedanya apa? Kalau untuk tautan edit itu teman-teman mengirim linknya ini ke orang lain. Orang lain akan mengedit desainnya atau merubah desainnya secara otomatis. Di Canva-nya teman-teman juga akan berubah sesuai dengan yang orang lain rubah. Jadi jika orang lain rubahnya menjadi dari warna pink, ini backgroundnya kan pink ya. Terus temennya Lia itu merubahnya menjadi warna hijau. Ya udah, di Lia juga sama, nanti berubah warna hijau juga otomatis, meskipun Lia nggak utak-utak atau nggak merubahnya. Begitu juga sebaliknya, jika Lia merubahnya kembali menjadi warna biru atau warna pink lagi,
di temennya Lia tadi itu, yang Lia bagi linknya itu juga akan berubah menjadi warna biru atau pink itu. Nah, kalau untuk sebagai template ini hanya bisa digunakan untuk Canva Pro. Canva biasa nggak bisa ya. Nah, ini fungsinya adalah jika teman-teman membagi ke temannya yang lain, maka ketika teman-teman yang lain mengedit atau merubah desainnya, desain yang asli yang punya teman-teman tidak akan berubah. Jadi hanya akan berubah di punyanya teman yang tadi itu aja. Itu bedanya sama tautan edit dengan tautan sebagai template ya. Terus untuk tautan untuk ditonton, nah kalau untuk ditonton ini teman-teman yang membagikan atau mengiriminya ke orang lain nggak bisa mengeditnya sama sekali. Orang lain hanya bisa melihatnya aja. Jadi hanya melihat seolah gambar gitu aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nge-save juga nggak bisa, download juga nggak bisa, hanya bisa untuk ditonton aja. Oke, ini perbedaannya yang bagikan ya. Setelah itu kita coba pilih yang simpan. Bentar. Nah, simpan ini adalah merubah pembaruan. Jika desainnya kita itu ada pembaruan, dia itu akan kayak disimpan gitu loh. Jadi kadang kan Lia membuka Canva-nya ini di laptop sama di handphone kan secara bersamaan kalau memang ada keperluan yang urgent banget. Nah, itu otomatis akan tersimpan. Jika Lia ngeditnya di laptop 1 detik ini, otomatis nanti yang simpan ini otomatis dia menyimpannya, langsung akan merubah yang di handphone juga. Nah, kalau untuk simpan ke folder, ini teman-teman bisa membuat folder baru, tapi ini jarang dipakai ya. Ini hanya tambahan aja. Oke, setelah itu kita klik yang tanda pilihan ini. Nah, di sini kan ada banyak macam. Ini kita bisa menyimpannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa di ke Facebook, profil Facebook, serta Facebook, Twitter, TikTok, Gmail, Google Drive, Google Foto, Dropbox, OneDrive, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk simpan sebagai ini, di sini akan ada beberapa pilihan jenis file. Nah, kita klik. Ini ada PNG, JPG, PDF standar, cetak PDF, sama video MP4. Karena tadi kita menambahkan efek animasi, jadi kita otomatis dia tersimpan dengan video MP4 karena ada efeknya animasi atau efek bergeraknya tadi. Nah, jika kita ingin menyimpannya menjadi foto atau gambar, kita bisa memilih menjadi PNG atau JPG sesuai dengan keterangannya ya. Kalau PNG kualitasnya dia lebih tinggi, kalau JPG ukurannya filenya lebih kecil. Nah, kalau untuk PDF standar sama cetak PDF itu jika kita ingin mencetak desainnya. Jadi seumpama ini kan Lia ingin mencoba mencetaknya lah, itu Lia sarankan sih pakai yang PDF cetak ya teman-teman, supaya hasilnya lebih bagus. Jadi cetak PDF ini. Kalau untuk PDF standar ini mungkin teman-teman bisa gunakan jika ingin mengirimnya, andaikan desainnya itu berupa kayak sekolah gitu, materi-materi sekolah gitu ya. Teman-teman bisa aja sih kirimnya pakai PDF standar. Jadi karena memang fungsinya hanya untuk dibaca-baca, jadi bisa pakai yang PDF standar. Jadi nggak usah yang pilih cetak PDF. Oke, kurang lebih itu. Nah, pilih halaman. Di sini ada semua halaman ya, ada 1 sampai 4. Memang tadi kita buatnya 1 sampai 4. Nah, di sini memang ada pembaruan lagi ya teman-teman ya. Jika kita filenya tadi berupa foto, kita pilih yang PNG aja. PNG, JPG. Nah, beda ya. Kalau kita klik PNG, yang muncul sama JPG hampir sama. Jadi ada ukuran, kualitas, dan lain-lain. Kita coba PNG. Di sini ada ukuran X. Jadi ini adalah merubah resolusi gambar. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah kejelasan gambar. Jadi semakin tinggi resolusi maka gambar itu akan ukurannya semakin besar.
atau filenya itu akan semakin besar. Jadi ini teman-teman bisa rubah ke samping kanan ditambah, atau cuma standar 1 juga boleh aja, standar aja. Jadi kalau yang satu ini sesuai dengan lembar kerja. Jadi lembar kerjanya 1080 kali 1080, ya udah dia akan menyimpan sesuai itu. Ya kita tambah lagi, nah dia akan pikselnya berubah ya, berganti ya. Jadi bisa lebih besar. Fungsinya apa sih kalau untuk menaikkan resolusi? Nah, jadi seumpama gambar atau foto yang teman-teman itu dengan ukuran yang kecil tadi itu kira-kira nanti akan dibesarin nih di tempat lain, atau mungkin mau dicetak di yang lebih besar, atau mau diletakkan di tempat yang lebih besar. Nah itu teman-teman saya sarankan untuk menaikkan resolusi supaya ketika dia di zoom atau dibesarkan gambarnya tidak akan ngeblur, jadi akan tetap bagus. Nah untuk fungsi latar belakang transparan ini, untuk rubah ukuran latar belakang transparan memadatkan file ini hanya berlaku untuk Canva Pro. Jadi untuk teman-teman yang Canva-nya biasa, mohon maaf nggak bisa dipakai, nggak bisa merubah atau mengotak-atik pengaturan ini ya. Jadi hanya teman-teman bisa pilih PNG gitu aja lalu unduh. Untuk latar belakang transparan ini adalah ketika teman-teman menyimpan filenya dan teman-teman tidak ingin menggunakan background, jadi hanya fokus ke objek aja. Jadi teman-teman bisa memilih latar belakang transparan, jadi seolah-olah gambarnya teman-teman itu menjadi stiker ya, jadi tanpa background sama sekali. Terus untuk memadatkan file itu biasanya biar lebih kecil aja sih filenya, biar mungkin nggak penuh di handphone, jadi bisa lebih kecil kualitas fotonya. Nah untuk pilih halaman, karena kita pilih PNG, kita bisa klik sini. Tadi kan ada 4 halaman, 1, 2, 3, 4. Nah jika kita ingin mendownload semua secara bersamaan, kita kan langsung pilih unduh nih. Itu nanti akan tersimpan di handphonenya teman-teman berupa file zip, atau filenya itu dikompres, bukan dikompres sih sebenarnya, jadi menjadi satu di sebuah zip. Jadi teman-teman harus mengekstraknya terlebih dahulu supaya terpisah. Nah jadi sarannya Lia buat teman-teman supaya nanti takutnya kebingungan, kok zip sih mbak, ini gimana cara ekstraknya, aduh HP ku aku nggak paham mbak, aku gaptek dan lain sebagainya. Oke teman-teman, downloadnya satu-satu aja. Jadi dipilih halaman 1 selesai baru diunduh, halaman 2 selesai baru diunduh, seperti itu dan seterusnya. Daripada nanti teman-teman bingung sendiri ya cara ngekstraknya, terus juga ini filenya yang mana, nyarinya di mana, bingung masuk ke folder mana mbak gitu kan. Jadi Lia sarankan langsung satu-satu aja jika halamannya banyak, tapi jika halamannya satu dia otomatis akan menyimpan berupa gambar. Oke kita klik yang JPG, muncul ukuran X sama kualitasnya. Karena file JPG ini kan memang resolusinya lebih kecil daripada PNG, ini kita bisa merubahnya lebih besar sedikit ya, tapi ini kita hanya bisa menggunakan efek ini jika menggunakan Canva Pro. Sekali lagi Canva Pro ya kalau biasa nggak bisa. Oke kita lanjut ke PDF standar. Nah dia pengaturannya hanya akan memilih halaman. Selanjutnya cetak PDF. Ini ada keterangan tanda pangkas dan blend. Ini tanda pangkas dan blend ini sebenarnya jadi kayak ada garis tepinya gitu ya. Jadi di dalam desainnya kita nanti akan ada seolah-olah kayak garisnya gitu, garis pinggir, jadi supaya desain kita nggak terlalu ke pinggir gitu. Oke, yang keempat video MP4. Jika kita mendownloadnya akan menjadikannya sebagai desain yang animasi atau bergerak. Oke, setelah itu udah ya, kurang lebih sudah kita bahas semua feature saat kita memasukkan teks, memasukkan video, memasukkan foto, sudah semua feature-featurenya. Oke sekarang semoga teman-teman sudah lebih paham ya
karena ada pembaruan fitur juga dari Canva. Oh iya, ada satu lagi tadi yang belum ya. Oh enggak sih, nggak masuk sini. Oke, untuk fitur atau tutorial yang lain ada di video yang di bawah ini ya. Nanti akan dia kirim linknya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih, selamat belajar, terus berkarya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.